Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah ketemu lagi juga sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Masya Allah. Pengen nanya deh, jamaah yang ada di sini kira-kira suka berhayal gak sih? Suka ya, semua orang pasti pernah berhayal ya. Nah kira-kira kalau berhayal tentang apa sih? Apa? Lagi di surga. Kalau berhayal kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Nah pagi ini akan kita bahas ya, kira-kira berhayal itu yang dibolehin yang seperti apa, yang gak dibolehin yang seperti apa. Nah tema kita adalah hayalan tingkat tinggi. Tepuk tangannya dong. Siapa yang suka ngayal tinggi-tinggi ya? Hati-hati, jangan lupa, jangan terlalu tinggi, nanti jatuh, nanti sakit lagi ya. Ada tayangan nih, caleg gagal diduga stres. Tiap hari pakai jas. Kita lihat tayangannya, silakan. Di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang diduga caleg gagal dan halu jadi anggota dewan. Ia memakai jas di dalam rumah dan bilang siap dilantik. Tak pelak, kondisi ini pun membuat anak dan istrinya bersedih. Adapun diduga video tersebut adalah seorang caleg yang stres karena gagal di pemilu 2024. Ya Allah. Orang di luar negeri ke pasar pakai jas biasa aja. Biasa aja, jalan-jalan di pinggir jalan pakai jas Tiap gitu ya. hari banyak ustadz pakai jas. Iya, keren malah ya. Masya Allah. Tapi kalau bicara mengenai hayalan nih. Ya. Bener gak sih? Aku jadi penasaran. Sebenarnya kalau orang yang ngayal itu berangan-angan itu sebenarnya dia disukai setan gitu. Jadi hati dan pikirannya itu sebenarnya diisi sama setan karena dia menghayal terus gitu. Karena dia menghayal, berangan-angan. Itu. Baik. Coba penjelasannya Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Zalulung, Mas Soni, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Saba ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Sedangkan kebalikan, orang yang senantiasa mengisi hari-harinya dengan angan-angan, kadangkala lupa mensyukuri yang sudah ada. Maka berkhayal, berangan-angan itu boleh, tapi jangan lupa untuk mensyukuri yang sudah ada. Yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa memikirkan yang belum ada sehingga dia melupakan yang sudah ada. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Apa itu yang bersyukur kata Allah dalam ayat ini? Mereka yang mampu menghitung-hitung nikmat yang sudah ada. Bahkan bukan hanya nikmat, akan tetapi ketika dia dapat sakit, dia tetap mensyukuri itu karena dia masih dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa taala. Berkhayal yang bagaimana yang disukai oleh syaitan? Satu, berkhayal masa depan sehingga lupa mensyukuri nikmat yang sudah ada. Yang kedua, berkhayal tanpa beramal. Ibu, pernah lihat orang nggak? Saya pengen jadi ini, pengen ini, tapi nggak mau belajar.
pengen ini, pengen punya ini, pengen tapi nggak mau usaha. Nanti insya Allah itu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi ngomong nggak mau beramal. Nah, yang seperti ini mesti dia dimasuki oleh syaitan. Berhayal doang tapi nggak mau beramal. Kecuali kalau yang berhayal tapi mau beramalnya Nah, itu beda, itu target namanya. Target dia berusaha mencapai target itu. Masya Allah, terima Siap. kasih Ustaz. Sama-sama Sony. Boleh tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Ada tayangan lagi nih. Seorang pemuda berhayal memiliki kekasih seorang dokter. Waduh, kita lihat tayangannya silakan. Suliansyah menyebut Yudo berhalusinasi bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan dokter tersebut. Meski sudah mengantongi informasi itu, namun polisi belum akan mencari tahu keberadaan sosok APR. Pasalnya, penyidik saat ini masih fokus menangani perkara pidana Yudo. Meski begitu, tak menutup kemungkinan akan ditindak bila ada laporan dari pihak lain. Obsesi Yudo tersebut pun juga terlihat dari unggahannya di akun Instagram. Yudo mengunggah sejumlah foto APR dengan menuliskan keterangan bahwa dirinya dan wanita tersebut memiliki hubungan ke jenjang serius. Ustazah Lulung. Ya. Sebenarnya boleh gak sih saking kita cintanya sama orang nih. Mungkin belum didapetin kali ya. Akhirnya kita hayalin terus, halusinasi terus, halu aja. Halu. Boleh gak? Tapi kan sebenarnya kan itu gak ngerugiin orang yang kita hayalinnya ya gitu ya. Iya, Itu cuma pikiran kita sendiri ya. Oh, iya, Mohon penjelasannya Ustazah Lulung, silakan. Makasih Kak Sony, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Sam dan juga bunda-bunda yang CCM jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ammah. Yang semangat Ammah. Waduh. Nah begitu dong. Jadi kalau kita ngomongin halu, sebenarnya antara halu, berhayal sama afirmasi ini beda-beda tipis. Boleh gak sih kita mencintai lawan jenis dengan cara halu atau berlebihan selama gak merugikan orang lain? Masalahnya kalau kita ngomongin afirmasi boleh-boleh aja. Ya Allah semoga aku mendapatkan jodoh seorang dokter. Ya Allah boleh kalau berdoa. Tapi kalau halu tanpa memantaskan diri sendiri, tanpa kita berjuang seperti guru kita nyatakan tadi, itu namanya tidak akan mencapai target. Jadi kalau di dalam hadis dinyatakan gini, boleh-boleh aja kita halu, berhayal agar kita menjadi orang yang semangat. Dalam rangka kita mencintai seseorang. Tapi kalau kita terlalu banyak halu takutnya jadi males. Orang kalau udah males repot. Gak mau berusaha, gak mau begini, gak mau begitu. Dalam salah satu hadis Rasulullah telah bersabda, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Mau gak Bu? Mau. Apakah itu? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita pengen mencintai seseorang atau orang pengen mencintai kita, sebarkan aja salam, sebarkan yang namanya kebaikan. Kalau ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan orang jadi senang sama kita. Jangan cuman halu sendirian. Karena kalau kita terlalu berlebihan, apa? Di dalam kalimat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innakum lan tablugho hadzal amru bil mubalaghah. Kita ini semuanya, kalian semua tidak akan pernah mencapai hakikat iman kalau terlalu berlebihan. Hayal berlebihan, cinta berlebihan, benci berlebihan. Bahkan kalau kata guru kita ada satu kalimat dari Mahfuzot, ya kan? Ahbib habibaka haunan ma, asa ayakuna bagido kayaumama. Kalau udah cinta seseorang ya, apalagi kita masih halu gitu ya, yang sedang-sedang aja, nggak usah berlebihan. Karena nanti kalau kita udah cinta tiba-tiba benci, kita malu. Ya nggak Bu? Ibu pernah nggak benci sama seseorang, tiba-tiba jodoh anak kita dia. Ya. Pokoknya mama nggak mau ya sama si suku anu, katanya dia mantunya. Ada pernah kayak begitu? Makanya jangan terlalu cinta berlebihan, jangan benci berlebihan. Wa abgid bagi doka ya mama, bencilah kepada seseorang, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Asa ayakuna habibaka haunan ma. Karena nanti kalau kamu cinta kamu jadi malu. Jadi silakan berhayal, tapi yang sewajarnya. Bukan cuma dihayalin aja ya. Malu-maluin gak ada kerjaan apa? Gak berani apa? Ya. Takut. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Sama-sama, Kak Tepuk Sony. tangan dong untuk Ustazah Lulung. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut lagi gak ya? Lemes, lanjut lagi gak nih? Lanjut dong. Ustaz Maulana. Iya. Boleh gak nih? Boleh nggak? Kita marah, Ya. kecewa. Marah kecewa. Ketika apa yang kita hayalkan, kita harapkan tapi gak
kesampean. Silakan Ustaz Maulana. Baik, makasih banyak izin Ustazah Lulung dan Ustaz Sam dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita diajarkan silakan bermimpi. Tapi jangan sampai mimpi itu membuat kita, maaf, nauzubillah sama nauzubillah, membahayakan diri kita. Bermimpi boleh-boleh aja. Tapi bermimpi yang sewajarnya. Ataupun yang disebut dengan berkhayalah. Berhayalah, berangan-angan. Tapi yang dilarang adalah panjang angan-angan. Sesuatu yang tidak mungkin yang mau diraih. Nah pertanyaannya, boleh nggak kita marah jikalau kecewa terhadap apa yang kita harapkan? Inilah namanya reaksi tubuh. Marah itu reaksi tubuh. Reaksi tubuh untuk pembelaan sebenarnya. Tapi kalau dalam hal ini, marah kepada siapa? Marah kepada siapa? Janganlah marah. Makanya sabda Nabi terhadap seorang yang minta wejangan, nasihat. Maka kata Nabi, la takdab. Jangan marah. Bahkan di hadis yang lain, la takdab olakal jannah. Jangan kau marah, bagimu sorga. Nah, marah itu untuk merubah, untuk pembelaan diri wajar dan boleh. Tapi ada hal yang paling bagus kita lakukan. Marah tapi ada reaksi untuk memperbaiki diri. Untuk introspeksi diri namanya muhasabah. Tapi menyalahkan orang lain juga nggak boleh. Harusnya malah motivasi diri aja ya. Biar lebih. Jawab motivasi. Bener ya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana dong. Masya Allah, tabarakallah. Nanti jamaah yang ada di studio aku kasih kesempatan buat nanya ya. Tapi sekarang jamaah yang ada di rumah dulu nih. Aku bacain pertanyaannya. Ada dari Instagram @andika_ramdhani. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya dong Ustadz. Saya ini ngefans banget sama Ustadz Maulana. Wow, Ustadz Maulana. Asik. Katanya tiap hari ada aja tingkahnya yang gemesin buat saya. Mantap. Pertanyaan saya. Gimana ya Ustadz? Biar bisa jadi artis kayak Ustadz Maulana. Mantap. Kayaknya salah deh. Saya sering banget mimpi jadi artis. Tapi sampai sekarang gak kesampaian. Ustadz gimana nih Ustadz? Biar Kok jadi aku artis? Aku kan ustadz, bukan artis. Yang artis kan Sony. Iya, kebalik ya? Kebalik. Harusnya ngefansnya sama saya dong. Iya. Ya ampun. Jangan tanyanya sama yang bukan artis. Tapi PD-nya seperti artis. Kalau gitu nanti Ya. kita lanjutin lagi ya. Ya. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.